kita akan membahas latihan soal OSN Fisika tahun 2022 dengan topik kinematika. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Sebuah partikel bermassa M bergerak mulai dari posisi A dengan kecepatan awal V0. Partikel tersebut meluncur sepanjang lintasan lurus dan lintasan seperempat lingkaran berjari-jari R, kemudian bergerak bebas di posisi C menuju titik D seperti pada gambar di bawah itu. Nah, yang pertama adalah tentukan kecepatan awal partikel tersebut. Nanti kita akan tentukan kecepatan awal partikel, di mana kecepatan awal partikel di sini tentu adalah VA, ya. Jadi di sini kita cari berapa kecepatan awal. V0 dalam hal ini adalah VC. VA ya. Dalam hal ini adalah VA. Nah, maka tentu kalau kita mau mencari VA, maka kita harus cari dulu berapa besar VC-nya agar nanti kita bisa mengkaitkan soal ini kepada hukum kekekalan energi mekanik, di mana dari titik acuannya adalah titik A dan titik akhirnya adalah titik C. Sehingga kita harus tahu dulu berapa kecepatan di titik C. Maka untuk menghitung kecepatan di titik C, kita gunakan konsep gerak parabola ya. Konsep gerak parabola di titik C. Kalau kita gambarkan grafik atau garis seperempat lingkaran ini, posisi benda di sini ya, posisi benda di titik C, maka benda ini akan bebas bergerak nanti ke sini kan, dengan kecepatan VC-nya atau Vx-nya. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, ini adalah jaraknya yaitu R. Kemudian dari sini kemari itu adalah D. Maka tentu kita harus hitung dulu berapa R-nya. Dengan persamaan gerak parabola atau gerak jatuh bebas. Dalam hal ini R sama dengan setengah GT kuadrat ditambah V0Y dikali T. Dimana V0Y di sini adalah 0 karena benda hanya bergerak terhadap sumbu X. Sehingga R sama dengan setengah GT kuadrat saja. Setelah itu kita cari berapa T kuadratnya, yaitu R dibagi setengah G atau sama dengan 2R dibagi G, dimana T adalah kita akarkan ya, yaitu akar dari 2R per G. Nah, ini adalah persamaan 1. Cara kita menghitung waktu tempuhnya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus kaitkan nih jarak D dengan waktu tempuh. Bagaimana kaitannya? Bahwa D, jarak mendatar, ini adalah, saya charger dulu. Bahwa jarak mendatar D ini adalah VC atau Vx. Dalam hal ini VC dikali dengan T. Sehingga VC tentunya adalah D dibagi T, begitu ya. Maka ini sama dengan D-nya di sini adalah kalau kita mau dalam bentuk perkalian saja, T-nya naik, maka ini jadi akar G per 2R. Nah, ini jadi seperti ini jadinya ya. Sehingga VC finalnya adalah D akar G per 2R. Iya. Nah, setelah itu kita akan hitung lanjut. Kita mau hitung berapa VA-nya gitu ya, dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik. Apa katanya? Yaitu energi potensial di A ditambah dengan energi kinetik di titik A, ini adalah konstan ya, yaitu energi potensial di titik C ditambah energi kinetik di titik C.
Nah, sekarang kita perhatikan di titik A ini tidak ada ketinggian karena kita anggap ini adalah acuannya. Titik acuan yaitu titik dasarnya. Saya hapus dulu. Ini adalah titik acuan, groundnya. Sehingga ini adalah 0. Ditambah setengah MVA kuadrat sama dengan energi potensial di titik C, yaitu mg dikali, karena di sini H dan R, maka H ditambah R ditambah dengan setengah MVC kuadrat. Tadi VC-nya kita sudah dapat ya. Maka dengan demikian kalau kita dikali-kalikan kali 2 ya semuanya, dan M-nya juga dihilangin karena sama-sama M semuanya ada. Kalau kita kali 2 maka VA kuadrat sama dengan 2G dikali H ditambah R ditambah VC kuadrat. Nah, sekarang kita substitusikan persamaan ini, yaitu VC-nya. Maka VA kuadrat sama dengan 2G dikali H ditambah R ditambah dengan, kalau VC-nya dikuadratin menjadi D kuadrat G per 2R. Nah, kalau kita samakan penyebutnya ya, kita buat saja di sini misalnya 2R. Ini misalnya penyebutnya 1. Maka ini menjadi 2R dibagi 1 kan 2R ya. Sehingga 4RG dikali H ditambah R ditambah G di kuadrat. Ya. Sehingga kalau kita mau mencari VA-nya, tinggal diakarkan saja, yaitu akar dari 4RG kali H ditambah R ditambah GD kuadrat per 2R. Nah, ini adalah VA-nya, dimana tadi kita sebut VA itu sama dengan V0. Ya kan? Jadi terjawab sudah untuk berapa kecepatan awal partikel tersebut, yaitu 4RG atau 4GR H ditambah R tambah GD kuadrat per 2R. Baik, sekarang kita akan lanjut ke soal bagian B, yaitu berapa jarak minimum yang mungkin yang diperlukan benda untuk meluncur sepanjang lintasan. Maka dari sini kita pahami ya, bahwa pada saat benda itu di seperempat lingkaran seperti ini, yang ditanyakan adalah berapa D-nya. Nah, tadi kan melintasnya seperti ini ya. Ini adalah R, kemudian dari sini kemari ini adalah D. Nah, jadi ketika bendanya itu meluncur seperti ini, maka dari persamaan ini kita dapati bahwa di sini ada dua gaya yang bekerja. Yang pertama tentu adalah gaya berat, kemudian ada juga gaya normal. Kemudian ada juga gaya normal. Namun di sini gaya normalnya sama dengan 0. Di titik C ini gaya normalnya sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan persamaan ini memiliki unsur gaya sentripetal ya. Gaya sentripetal SP itu sama dengan MV kuadrat per R. Nah, dalam hal ini gaya sentripetal adalah sama dengan W. FSP sama dengan W ditambah MC. Nah, dalam kurung MC ini sama dengan 0. Maka M dikali VC kuadrat per R ini sama dengan M dikali G. M-nya kita hapus. Sehingga VC-nya tadi kita lihat berapa tadi VC-nya? Yaitu VC kan sama dengan V
Kita balik lagi, VC-nya tadi D kali akar G per 2R ya. D dikali akar G per 2R. Kemudian ini dikuadratin sama dengan G. Maka yang terjadi adalah kalau kita kuadratkan, yaitu D kuadrat G per 2R ini sama dengan G. Kalau kita hapus G-nya habis, sehingga D kuadrat per 2R ini sama dengan 1. Maka D kuadrat sama dengan 2R. KD sama dengan akar 2R. Ada yang salah? Ya, ternyata ini dibagi lagi ke R ya. M kali VC kuadrat per R. Ini ada dibagi lagi dengan R. Ini kita bagi lagi dengan R ya. Sehingga ini menjadi 2R kuadrat. Yaitu D sama dengan R akar 2. Ini adalah lintasannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian C. Kita masuk ke bagian C. Di mana bagian C adalah dicari berapa NB gaya normal di titik B dan berapa gaya normal di titik C-nya. Sekarang kita akan menghitung berapa gaya, kita akan mencari berapa gaya normal di titik B. Titik B itu ada di sini ya. Titik B itu ada di sini. Nah, tentu gaya normalnya ini adalah NB. Apalagi yang bekerja tentu ada gaya gravitasi atau W. Namun gaya gravitasi tidak berkenaan dengan gaya sentripetal ya. Yang berkenaan dengan gaya sentripetal, F sentripetal itu hanya NB saja. Sehingga NB ini adalah gaya sentripetalnya, yaitu M VB kuadrat dibagi dengan R. Maka tentu harus kita cari dulu VB-nya berapa. Kita cari VB-nya dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Kekekalan energi mekanik. Cari VB ya. Apa? Kita jadikan acuan titik A tadi, maka MGHA ditambah setengah MVA kuadrat sama dengan MGHB ditambah setengah MVB VB ya, VB kuadrat. Kita lanjut di sini saja. Nah, MGHA di sini tidak ada unsur ketinggian ya, jadi 0. Setengah MVA kuadrat sama dengan MGHB. Nah, kita lanjut ke berikutnya saja ya. Jadi setengah M V A kuadrat tadi sama dengan setengah M VB kuadrat ditambah MGHB. Nah, VA tadi kita sudah dapat ya. VA itu sama dengan V0-nya. Tadi kita sudah dapat. Jadi ini kita bisa coret saja M-nya. Kemudian ini kaca kali 2. Jadi dia hasilnya adalah VA kuadrat sama dengan kita kali 2 juga. Ini jadi VB kuadrat
ditambah 2G HB. Nah, ini sudah dikali 2. Sehingga kalau kita perhatikan VA-nya dari persamaan kita yang awal tadi, itu VA-nya adalah sama dengan V0. Ya, VA-nya itu adalah sama dengan V0-nya. Berapa VA yang kita sudah dapatkan tadi? Itu ada panjang ya. Rumusnya yaitu akar dari GD kuadrat. Nah, tentu kita harus cari dulu ini VB kuadrat sama dengan VA kuadrat dikurang 2G HB. Ya, kita cari nih VA kuadratnya, yaitu GD kuadrat ditambah 4GR dikali H ditambah R per 2R dikurang 2G HB. Ini kita buat persatu, sama dengan kita buat ini dalam bentuk 2R, miring ya. Kita buat saja dalam bentuk per 2R, sehingga ini menjadi GD kuadrat ditambah 4GR dikali H ditambah R. Ini 2R dibagi 1, 2R dikali 2G, maka ini jadi 4GR HB. Karena 4GR H, ini H ditambah R, ini bisa hilang, sehingga hasilnya adalah GD kuadrat ditambah 4GR kuadrat per 2R. Nah, ini adalah kecepatan di titik B. Yang mau kita cari adalah berapa gaya normalnya. Kita ambil tadi persamaannya ya. Kita balik lagi ke persamaannya tadi setelah kita mendapatkan VB-nya. Maka NB dalam hal ini adalah gaya sentripetalnya, yaitu MVB kuadrat per R, yaitu M dikali VB kuadrat. Jadi ini tadi VB-nya diakarin ya, karena dia tadi kuadrat. Lalu dikuadratin menjadi G dikali G D kuadrat ditambah 4G R kuadrat untuk kurung per 2R kuadrat, karena R-nya dikali lagi sama R. Jadi inilah hasil untuk NB. Kita masuk ke NC. Berapa NC-nya? Kita cari NC ya. Pakai tinta biru saja. NC-nya berapa? Jadi kalau tadi kan bentuknya seperti ini ya. Maka kita hitung berapa NC-nya di sini. NC tentu juga ada gaya lain ya, gaya berat. Dan juga ada gaya berat atau W. Maka dalam hal ini gaya sentripetal ini adalah sama dengan NC ditambah dengan W. Maka NC tentu adalah gaya sentripetal dikurangi dengan berat benda itu sendiri. Seperti ini ya. Nah, gaya sentripetal di titik C tentu adalah MVC kuadrat per R dikurang dengan MG. Sehingga kita tadi sudah dapatkan VC-nya, M dikali VC. VC-nya tadi kita sudah dapatkan, yaitu D dikali akar G per 2R, karena dikuadratin menjadi D kuadrat dikali G per 2R, kemudian ini dikurang dengan MG. Maka ini bisa kita sederhanakan menjadi MG
per 2R dikali D kuadrat. Nah, ini coba kita sederhanakan dulu. Dari sini kita bagi dulu ya biar lebih rampung. Jadi ini adalah mg D kuadrat dikurang 2mgr. Langsung saja kita sederhanakan seperti cara yang tadi. Maka ini kita keluarkan saja mg per 2r dikali D kuadrat dikurang 2R. Nah, dikurang ini kita dibagi lagi dengan R ya. Ini dibagi lagi dengan R. Dibagi lagi dengan R. Kemudian ini dibagi lagi dengan R. Jadi di sini 2R kuadrat. Maka mg per 2R kuadrat dikurang 2R kuadrat. Coba kita analisa lagi. Coba kita ulangi dari sini. Sehingga ini menjadi M dikali VC-nya itu tadi adalah D kuadrat dikali G per 2R. Kemudian kita bagi lagi dengan R. Atau boleh juga ini langsung saja kita buat menjadi R kuadrat. 2R kuadrat dikurang MG. Langsung saja kita buat penyebutnya ini 2R kuadrat. Jadi dia MG D kuadrat dikurang ini per 1 2R kuadrat MG. Maka kita keluarkan MG per 2R kuadrat dikali D kuadrat dikurang 2 dikurang, jadi MG per 2R kuadrat dikurang 2R kuadrat. Karena 2 MG R kuadrat per 2R kuadrat. Ya. Inilah hasilnya ya. Untuk mendapatkan MC-nya. Ya, demikian pembahasan satu soal untuk persiapan Olimpiade Fisika bidang kinematika. Semoga bermanfaat. Ya, selamat belajar. Terima kasih.